Oke, Strength. Kembali lagi ke video unboxing. Enggak, kali ini kita nggak bakal unboxing Raspberry Pi yang udah dalam case-nya. Bukan. Ya. Yang kalian tahu, ini adalah Raspberry Pi 2. Ya, sebuah single board komputer yang cukup menghebohkan dunia persilatan di engineering world ya, atau di embedded world ya, karena ini adalah sebuah mini komputer yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang sungguh luar biasa dan sudah banyak dipakai orang baik untuk pendidikan ataupun proyek yang jadi. Ya, tapi saya di sini saat ini nggak mau ngomongin Raspberry Pi, tapi saya mau unboxing beberapa single board komputer yang muncul karena ketenaran si Raspberry Pi ini. Ya, saya ada dua. Ya, yang satu lagi saya dapat dari Hackster. Ya, tapi yang satu lagi saya dapat beli. Nah, yang satu lagi ini surprise, mungkin kalian viewer di Raspberry Pi atau yang sering mantau di dunia Raspberry Pi itu pasti tahu board ini ya, dan pengen hands on, nggak sabar ya sekarang nyari single board ini yang sampai sekarang mungkin belum rilis, tapi saya punya early access ke board tersebut. Oke, yang pertama dulu deh, ini baru datang hari ini. Ini adalah sebuah single board komputer dari UK yang ingin menyaingi si Raspberry Pi. Dia bernama Creator CI20 Microcomputer. Ini dari ImageTech ya, dari UK. Ya, di sini di boxnya kita lihat dia menggunakan MIPS ya, arsitektur mikroprosesornya itu adalah MIPS. Lalu menggunakan Power VR. Lalu dia menggunakan Flow Cloud. Flow Cloud ini salah satu IoT platform yang digunakan oleh Imagination. Runs on Linux and also Android. Ya, jadi dia juga bisa menggunakan dua sistem operasi berbasis Linux. Oke, Linuxnya itu Debian. Ya, Androidnya itu kalau nggak salah KitKat, masih versi KitKat. Oke, langsung aja kita buka si Creator CI20-nya ini. Nah, di dalamnya biasa ada getting started, yang ujungnya ya saya udah tahu itu harus kemana. Nah, ini dia boardnya. Di dalamnya juga saya dapat sebuah kabel. Agak beda ya, ini dia nggak pakai micro USB untuk powernya, dia pakai jack DC biasa. Ya, nggak bakal saya unboxing itu, nanti aja. Oke, ini dia, dan dalamnya kita juga mendapatkan sebuah busa atau styrofoam bonus, nggak penting. Oke. Nah, ini dia si Creator CI20-nya. Kita coba buka, saya buka dulu. Mungkin off kamera, ini karena agak susah. Oh, bisa on kamera. Oke, ini dia. Hop. Iya. Agak beda jauh ya sama Raspberry Pi. Tapi ini punya beberapa keunggulan dibandingkan Raspberry Pi juga tentunya. Oke, yang pertama-tama dia memakai prosesor berarsitektur MIPS ya, dari Ingenic dengan clock 1,2 GHz dual core. Tentunya ini kalau dibandingkan sama Raspberry Pi 1 sama Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 1 ya jauh lah ya. Tapi kalau dibandingkan sama Raspberry Pi 3 yang udah quad core 1,2 ya, ini udah agak ketinggalan sebenarnya. Tapi karena arsitekturnya beda, ya ingat, Raspberry Pi itu pakainya ARM, ini MIPS. Saya juga belum terlalu tahu banyak tentang MIPS, dan saya juga belum coba karena ini masih baru banget, saya belum testing ini, belum bisa komparasi. Oke, lalu selanjutnya ini ada pinout. Ini pinoutnya dia mappingnya sama persis kayak Raspberry Pi, cuma Raspberry Pi yang masih Raspberry Pi awal ya, Raspberry Pi model B, Raspberry Pi 1, bukan B+. Ya, jadi dia masih pakai 25 pinoutnya masih sama persis. Di sini dia ngikutin yang udah punya Raspberry Pi, jadi kita bisa memasangkan aksesoris Raspberry Pi di sini. Nah, tapi di sini juga ada tambahan pin lagi di sini. Nah, yang ini di dalamnya, nah ini yang nggak dimiliki oleh Raspberry Pi. Di dalamnya itu ada 7 buah analog to digital converter. Nah, itu salah satu masalah terbesar di Raspberry Pi, dia nggak bisa baca analog langsung. Tapi di sini sudah disediakan 7 buah ADC, di mana kita bisa pasang beberapa sensor langsung ke sini tanpa harus menggunakan board lainnya.
Oke, lalu di sini kayak biasa ada 2 buah USB port ya untuk USB peripheral. Lalu di sini ada USB. Nah, ini saya bingung kenapa dia masih pakai USB yang model begini, mini USB. Entahlah, tapi ini adalah USB OTG atau OTG. Ya, oke, di sini ada tempat untuk memory card. Nah, tapi tempat memory card di sini ini bukan untuk OS-nya, tapi untuk flashing OS-nya. Karena OS-nya itu sendiri udah tersimpan di cek belakang. Nah, dia sudah ada onboard flash memory sebesar 8 GB. Ya. Jadi di sini juga udah running Debian secara langsung tanpa kita harus menggunakan memory card lagi. Nah, ini di sini ada lagi chip. Nah, ini yang dimiliki oleh Raspberry Pi juga, Raspberry Pi 1.2 ya tentunya ya. Ini adalah onboard Wi-Fi dan Bluetooth Low Energy. Ya, dia sudah onboard jadi nggak perlu lagi pakai USB Wi-Fi. Lalu di sini juga kita, maaf saya putar-putar ya, kalau pusing. Ini lihat yang lain dulu aja, jangan ini. Lalu di sini ada lagi infrared, ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan board ini melalui remote TV, ya. Ada infrared sensor. Lalu RAM yang dipakai di sini sebesar 1 GB, ya. Ini RAM-nya. Ya. Dia menggunakan DDR3. Nah, di sini juga ada port yang biasa, ada HDMI, lalu ada Ethernet, dan ini ada switch. Ini bisa digunakan untuk shutdown atau reset. Lalu ada port untuk speaker. Nah, ini yang saya bilang, ini port powernya seperti ini dia. Jack DC langsung, bukan micro USB. Lalu di sini ada JTAG. Ya, JTAG. Oke, mungkin nggak banyak. Ini belum saya coba banyak soalnya. Ini saya dapat dari Hackster. Setelah ada kompetisi membuat sebuah project. Lalu alhamdulillah saya menang, dapat. Proyeknya adalah membuat robot. Ya, mungkin kemungkinan mudah-mudahan saya nanti dapat lah hadiah utamanya. Oh, lupa satu lagi. Ini ada port kamera sama kayak Raspberry Pi. Cuman kameranya kayaknya beda dengan Raspberry Pi. Dia ada tersendiri modul kameranya. Oke, di sini juga ada port untuk UART. Jadi bisa langsung dikonekkan ke sini untuk UART-nya. Dan di sini ada JTAG. Saya belum tahu ini fungsinya untuk apa karena saya juga belum terlalu tahu banyak tentang JTAG. Oke, mungkin itu. Lalu selanjutnya, nah ini yang sekarang sedang diidam-idamkan dan dicari-cari oleh beberapa orang. Dan bakal rilis mungkin nanti masih lama, sekitar bulan Juni. Tapi saya alhamdulillah dapat duluan. Ya, saya beli duluan dari orang yang ikut dari Kickstarter-nya. Ceng-ceng. Ini dia, chip. Sebuah mini komputer yang seharga $9. Tapi perlu diingat kalau nyampe sini udah nggak $9 lagi. Karena kurs rupiah yang udah beda-beda. Oke, chip ini dibuat oleh NTC, Nextinco. Ya, cukup menghebohkan karena dia berani membawa spek yang sama dengan Raspberry Pi, namun dengan harga yang jauh di bawah Raspberry Pi, yaitu sekitar $9. Ya, mungkin agak sedikit meragukan kenapa bisa segitu murah ya. Tapi ternyata chip si NTC bilang karena kita manufakturnya banyak, kita udah hitung segala macam, akhirnya kita bisa ngepres sampai $9. Oke, langsung ke unboxing aja. Di dalam chipnya sendiri thread. Nah, ini udah langsung dapat sebuah chipnya dengan kabel RCA. Jadi kita udah bisa langsung colokin ini ke TV konvensional, TV yang jadul, ya, yang masih TV tabung. Tapi TV sekarang juga bisa ya, asal ada colokan 3 ini. Ya, jadi bisa langsung colokan seperti ini langsung ke jacknya. Oke, kita kesampingkan dulu. Kita ini sama ini. Ya, dua ini. Oke, kesampingkan dulu si boxnya. Jacknya juga pinky banget. Ya, ini. Ya. Oke, creator si i20 tadi itu kalau nggak salah harganya $68. Nah, kita bandingkan dengan yang ini deh, kita komparasi nanti ya. Oke, tapi sebelumnya saya sebutkan dulu beberapa fiturnya. Ini di sini ada onboard flash memory. Ya, semua udah pakai onboard flash memory. Saya bingung kenapa Raspberry Pi sampai sekarang masih aja ngotot memakai SD card. Ya. Di sini juga sudah ada onboard Wi-Fi dan Bluetooth. Namun chipnya agak beda. Ini dia memakai Realtek yang setahu kita selama ini buat sound card. Ini dia pakai sebagai Wi-Fi dan Bluetooth. Prosesornya itu kalau nggak salah, koreksi ya, saya lupa nih, kayaknya 1 GB deh, 1 GHz
single core ya. Oke, di sini dia ada port untuk lipo battery. Nah, untuk yang Kickstarter, yang ikut Kickstarternya, mereka dalam box itu dapat langsung case-nya. Sebenarnya bukan case juga sih, ini sebenarnya pelindung aja, pelindung bawah. Ya, pelindung bawahnya ini supaya chip yang ada di bawahnya ini, si mikroprosesornya ini nggak ke-expose langsung dengan ground atau dengan tanah atau di media apapun nanti tempat dia ditaruh. Oke, ini ada port untuk mic sama TV. Lalu ada 2 buah port USB. Nah, ini kenapa saya bilang 2 buah port USB? Karena yang ini bukan bertindak sebagai power, tapi dia juga bisa sebagai untuk USB OTG. Ya, jadi power bisa berasal dari sini, tapi bisa juga berasal dari sini atau bisa berasal dari pin ini. Iya, yang saya bilang sebenarnya kurang lebih sama ya. Dia sudah ada onboard flash memory, chipnya juga sama nih kayaknya nih. Coba saya cek. Fokus kamu kamera, fokus. Nah, ya kayaknya sama nih. Cuman yang ini ditutupin. Tapi kurang lebih pinnya sama, ini onboard flash memorinya sama-sama 8 GB. Correct me if I'm wrong. Dulu. Nah, di sini udah ada pin out, beberapa pin outnya. Ini sudah di labelin, sudah ada labelnya. Fokus kamu. Iya, ada VCC. Nah, di sini LCD, penamaannya agak-agak unik ya. Dia nggak dibilang GPIO 1, GPIO 2, tapi ada yang bilang PO 1, PO 2. Oke, demikian, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk unboxing kali ini. Ini dia 2 board saingan atau contender dari Raspberry Pi. Ada Creator CI20 dari Imagination, lalu ada chip $9. Ya, ini udah saya coba dan ini luar biasa sekali kemampuannya. Saya cukup senang untuk ngoprek-ngoprek ini dibandingkan dengan Raspberry Pi ya. Jadi sini sekarang lagi agak nganggur dulu sebentar, karena ini untuk USB serialnya tinggal colok. Saya tinggal colok kabel USB micro, kabel USB handphone biasa, terus ini saya colok ke USB komputer. Saya tinggal colok, udah bisa langsung SSH melalui serial. Jadi nggak perlu connection ke jaringan yang sama, tinggal colok, saya udah bisa otrek-otrek. Dan ini kemarin sudah saya coba untuk blinking, cukup mudah juga, udah ada yang bikin library-nya walaupun belum dipublish secara resmi dari chipnya. Dan saya udah coba juga untuk sebagai IoT platform. Karena dia ini sebuah mini komputer, jadi dia udah bisa running beberapa bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, C atau C++. Ya, betul juga, dan ini tentunya sama ya. Kalau udah bisa running itu, ya artinya ini sudah bisa dimasukkan sebagai IoT device atau IoT server juga bisa sih sebenarnya. Oke, itu dia video unboxing kali ini. Semoga membantu. Dan jangan lupa untuk selalu ngoprek ya. Hendra signing out. Bye.